Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah cek pengumuman kelulusan, perhitungan nilai akhir dan perankingan kelulusan P3K 2023. Jadi di sini kita akan bahas mengenai bagaimana kira-kira perhitungan nilai akhir dan bagaimana perankingan kelulusan P3K 2023. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas cek pengumuman kelulusan, perhitungan nilai akhir dan perankingan kelulusan P3K 2023. Let's go. Oke teman-teman ya, kalau kita memperhatikan alur seleksi P3K Guru tahun 2023, nantinya yang akan dilihat perankingan nilainya itu adalah mulai dari P1 hingga P4. Tapi yang paling seru itu sebenarnya adalah P2 teman-teman, P2, P3 dan P4. Kenapa? Karena P2, P3 dan P4 kemarin itu mengikuti tes seleksi CAT BKN tahun 2023, dan insya Allah nantinya mulai tanggal 6 sampai 15 Desember 2023 itu berpotensi terjadinya pengumuman kelulusan. Sedangkan kalau pelamar P1 itu tidak dites lagi di tahun ini teman-teman ya, tidak dites lagi di tahun ini, tinggal perankingan penempatan kelar teman-teman ya untuk pelamar prioritas 1. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan ini ya perhitungannya. Kalau kita lihat yang berpotensi lulus dan tidak lulus menjadi ASN P3K Guru, kita lihat keseimbangan teman-teman ya antara berapa jumlah pendaftar dan berapa jumlah formasi. Nah, seperti itu. Contoh ya, di salah satu instansi ini di salah satu provinsi di Indonesia, ini adalah rekapan mapel jabatan, kemudian pendaftar, kemudian formasi, kemudian sisa lebih teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan salah satu mapel jabatan, hampir 99,99% pendaftarnya ini auto lulus kalau dia P1, P2, P3. Kalau P4 dia harus mencapai dulu nilai ambang batas. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman ya, kalau kita perhatikan guru agama Buddha. Nah, pendaftarnya cuma satu, anggaplah dia P3, pendaftarnya cuma satu, formasinya 5, makanya itu masih butuh 4 ya, kekurangan pendaftar 4. Nah, kalau kita lihat kalau dia P3, berapapun nilainya dia akan lulus teman-teman ya. Sepanjang sudah tidak ada lagi P2 dan P1, dia akan lulus karena jumlah formasi jauh lebih banyak daripada jumlah pendaftar. Itu yang harus teman-teman pahami. Sedangkan yang rawan tidak lulus, ini dia teman-teman ya. Kita lihat mapel jabatan guru IPA. Untuk pendaftarnya untuk guru IPA itu 132, formasinya itu cuman 41. Nah, jadi ini dia minus 91. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ada P1, ada P2, P3, P4, saya sangat yakin posisi yang seperti ini bakal terjadi perankingan yang sangat ketat. Kenapa? Karena jumlah formasi jauh lebih sedikit daripada jumlah pendaftarnya. Jadi yang paling aman kalau kondisi seperti ini, agama Buddha pendaftar cuma 1, formasi 5 ya. Jadi ya masih ada formasi 4 lah teman-teman. Jadi otomatis pendaftaran yang 1 ini bisa auto lulus teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kalau kita lanjut lagi di sini teman-teman ya, kita buat skema dulu seperti ini. Nah, ini adalah skema perankingannya. Kita ibaratkan seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Kebutuhan formasi di instansi ini adalah anggaplah berapa ya teman-teman, 4 misalkan ya, 4 ya, 4 formasi guru kelas SD. Nah, anggaplah misalkan di sini ada P3 ya, ada P4 misalkan, P4, kemudian ini juga P4,
kemudian P4, kemudian di sini adalah P4 lagi, di sini ada 2 orang P3. Oke, yang P3 itu adalah Doni teman-teman dengan Sari, sedangkan Ayu, Budi, Naila, Santi itu adalah pelamar prioritas 3 dan tidak memiliki serdik misalkan. Nah, karena ada 4 formasi, ada 6 pelamar setelah penempatan P2 P1 ya, misalkan seperti itu, maka otomatis yang diprioritaskan dulu adalah urutan kategori. Urutan kategori karena masih ada P3 dan P4 di situ, teman-teman. Nah, kita lihat dari segi nilai, yang tertinggi nilainya di sini sebenarnya adalah Ayu, Budi, Naila, Santi. Yang terendah itu adalah Doni dan Sari. Tapi siapakah kira-kira akan lulus mengisi 4 formasi ini? Jadi kita lihat untuk mekanisme penempatan P3K Guru tahun 2023 teman-teman itu ada 2. Yang pertama berdasarkan urutan kategori, yang kedua adalah berdasarkan nilai. Jadi yang di pertama kali perankingannya itu adalah perankingan kategori. Siapa yang paling unggul kategorinya. Nah, kebetulan di sini ada 2 orang P3 itu Doni dan Sari, sedangkan sisanya P4. Otomatis yang menjadi pemenang dari segi urutan kategori adalah Doni dan Sari. Sekalipun nilai Doni dan Sari itu rendah, paling rendah teman-teman ya, tapi dia yang lulus dulu. Kenapa? Karena unggul dari segi kategori. Jadi yang diperhitungkan kategori 2. Otomatis Doni dan Sari ini auto lulus teman-teman ya, menjadi ASN P3K. Oke, jadi tersisa 2 formasi lagi. 2 formasi inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh 4 pelamar prioritas. Ya, 4 pelamar P4 akan diperebutkan oleh 4 pelamar berstatus P4 teman-teman ya, logikanya seperti itu. Jadi kira-kira siapa yang lulus? Nah, otomatis karena sama-sama P4 maka tidak perlu lagi melihat urutan kategori. Yang dilihat adalah nilai total teman-teman ya. Anggaplah di sini nilai total ya, nilai totalnya tidak ada yang punya serdik misalkan. Nah, otomatis yang paling unggul nilainya adalah Ayu ya, mendapatkan nilai 602, kemudian disusul Budi 591. Karena nilai keduanya ini tertinggi yaitu Ayu dan Budi, maka Ayu dan Budi lah berhak mengisi 2 formasi yang ada di sini. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya, itu yang wajib teman-teman pahami ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada afirmasi serdik misalkan ya. Misalkan ada afirmasi serdik ya, kita bahas yang P4 aja teman-teman. Semuanya ini P4. Ya, Doni, Sari, Ayu itu lulus. Kenapa? Karena dia memiliki afirmasi sertifikat pendidik ya, sebanyak 100%. Nah, sekalipun sebenarnya nilai mereka, nilai teknis mereka itu rendah ya, kalah dari Naila dan Santi, tapi mereka unggul urutan kategori. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan hal ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ya, kalau kita kunjungi di website guruppk.kemendikbud.co.id. Nah, di sini kalau kita memperhatikan teman-teman ya, kita akan mulai menunggu pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023, kecuali misalkan ada pemunduran jadwal teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk poin ke-14 ya, untuk pengumuman kelulusan itu dimulai tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Insya Allah di sini pengumuman kelulusan baik P1, P2, P3, P4. Nah, 1 hari setelah pengumuman kelulusan, anggap dari tanggal 15, mulai tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 itu adalah pengisian DRH atau daftar riwayat hidup teman-teman ya. Setelah untuk usul penetapan NIP P3K mulai tanggal 15 Januari sampai 13 Februari 2024. Jadi intinya untuk usul penetapan NIP P3K itu loncat di tahun 2024 karena tidak mungkin dilakukan di tahun 2003 karena kita sudah berada di bulan 12. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.